Selamat siang, kami di sini kelompok 6 ingin melakukan pembahasan terkait pro dan kontra mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur yang akan dimulai dengan tim pro dan akan dilanjutkan nanti oleh tim kontra. Ya, di ada alasan mengapa ibu kota negara harus dipindah dari Jakarta. Karena penduduk Jawa sangat-sangat padat. Konvensi lahan terbesar di Pulau Jawa. Lahan terbangun di Pulau Jawa 43,79%, sementara di Kalimantan baru 9,2%. Jadi dalam pemindahan ibu kota ke negara keluar Jawa adalah pintu untuk pemerataan pembangunan yang selama ini terkonsentrasi di Jawa, khususnya di Jakarta. Tidakkah ada empati untuk membangun kemakmuran merata ke seluruh Indonesia? Kami sebagai tim kontra tidak setuju dengan perpindahan ibu kota jika dilihat dari aspek ekonomi di Indonesia yang belum stabil dan tingginya tingkat kemiskinan. Menurut Quick Jamji, pada tahun 2017, negara memiliki hutang sebesar 1.000 triliun, lalu meningkat pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 4.000 triliun rupiah. Saya sebagai tim pro sangat setuju untuk pemindahan ibu kota ke luar Jawa, karena itu merupakan jalan untuk pemerataan pembangunan yang selama ini terkonsentrasi di Jawa, khususnya di Jakarta. Selain itu, terdapat beberapa alasan pemindahan ibu kota, yaitu untuk memeratakan penduduk, memeratakan pertumbuhan ekonomi, memeratakan pembangunan, mengurangi ancaman banjir di daerah Pulau Jawa. Selain itu, berdasarkan pernyataan Presiden Jokowi, alasan mengapa ibu kota harus dipindahkan karena Jakarta sudah terlalu banyak menanggung beban sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Pertimbangan pemindahan ibu kota di Kalimantan Timur ini pertama dengan alasan luas wilayah Kalimantan Timur yang masih cukup luas serta lahan yang ada kebanyakan adalah milik pemerintah. Saya sebagai tim kontra tetap tidak setuju dengan adanya pemindahan ibu kota karena dianggap hanya sekedar dugaan untuk menjalankan proyek infrastruktur. Karena bukan hanya berfokus pada percepatan pembangunan, pemerintah seharusnya mampu merencanakan dengan matang dan cermat biaya dan manfaat dari setiap pembangunan yang dicanangkan. Jika pembangunan dijalankan dengan tidak matang, maka ini akan menjadi bumerang di kemudian hari dan melahirkan masalah baru dalam bentuk utang luar negeri serta kualitas material yang buruk. Saya sebagai tim pro setuju dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan karena contohnya dampak yang signifikan terhadap dinamika perekonomian di daerah terkuat dan layak menjadi ibu kota negara dikarenakan bertransform menjadi magnet kuat untuk tumbuh suburnya bisnis properti seperti bahan bangunan dan lain sebagainya. Juga berdampak terhadap naiknya harga tanah di daerah Kalimantan. Itu sebagian contoh kecil atau contoh konkret tentang bergulirnya wacana pemindahan ibu kota Republik Indonesia yang membawa berkah kepada perekonomian masyarakat. Keberkahan tersebut akan lebih luas apabila pemindahan ibu kota negara benar-benar terwujud, tidak sekedar hanya wacana saja. Meskipun pemindahan ibu kota itu tidak mudah membalik telapak tangan, seperti yang dibayangkan, memindahkan ibu kota dan pusat pemerintah bukan hanya perkantoran saja.
Saya sebagai kontra tidak setuju karena pemindahan ibu kota bukan prioritas utama untuk menjawab permasalahan-permasalahan strategis nasional. Karenanya pada saat pembahasan tentang prioritas legislasi nasional, kita menolak undang-undang dibahas. Tapi secara politiknya, mayoritas dalam koalisi pemerintah, sehingga itu masuk dalam Perpres 2021 yakni RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, RUU Permasyarakatan, dan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Saya adalah salah satu yang berada di tim pro. Alasan lain yang memperkuat mengapa harus diadakannya pemindahan ibu kota, yaitu ketersediaan air. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu konkren pemerintah dalam menentukan lokasi ibu kota baru ini. Di Pulau Jawa, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR tahun 2016 mengalami krisis air yang cukup parah. Ada daerah yang termasuk indikator berwarna kuning, yang artinya mengalami tekanan ketersediaan air, seperti di wilayah Jawa Tengah. Di wilayah Jawa Timur, indikatornya berwarna oranye yang artinya ada kelangkaan air. Sementara di wilayah Jabodetabek, indikatornya merah atau terjadi kelangkaan mutlak. Saya sebagai tim kontra tidak menyukai rencana pemindahan ini dikarenakan jika dilihat secara meluas dan dari aspek lingkungan, rencana ini juga beresiko merusak dan mengganggu habitat flora dan fauna. Merusak keanekaragaman hayati, merusak ekosistem mangrove, dan merusak kawasan hutan Kalimantan. Karena Kalimantan bisa dibilang sebagai paru-paru dunia. Hal ini sebagai dampak pembangunan kota, perumahan penduduk, pertokoan, pasar, dan juga berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan sekitar. Oke, dari sekian pendapat dan argumen rekan-rekan semua, saya menjadi bagian pro yang setuju dengan pemindahan ibu kota. Karena menurut saya sendiri perpindahan ibu kota ke Kalimantan adalah hal yang bisa dikatakan tepat. Karena yang pertama, alasan pemindahan ibu kota adalah beban Jakarta dan Jawa yang sudah terlalu berat. Survei penduduk antar sensus atau SUPAS pada tahun 2015 menyebutkan sebesar 56% penduduk Indonesia atau 150,18 juta jiwa terkonsentrasi di Pulau Jawa atau yang menetap di Pulau Jawa. Sedangkan di Kalimantan, presentasi penduduk Indonesia hanya 6,1% atau 16,23 juta jiwa. Dan meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Hal itu seperti rawan banjir, tanah turun, dan permukaan air laut yang mulai menaik, serta kualitas air sungai yang tercemar berat. Jadi sekitar 50% wilayah Jakarta ini memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan, atau ideal kota besar minimumnya itu 10 tahunan. Jadi jika ibu kota dari Jakarta berpindah ke Kalimantan, akan membangun ekonomi dan sumber daya yang merata, serta lingkungan yang mendukung yang ada di Kalimantan, karena di Kalimantan jarang terjadinya masalah bencana alam, serta masih banyaknya hutan yang masih asri, bisa digunakan untuk pembangunan yang merata, supaya pertumbuhan dari segala aspek di Kalimantan itu bisa meningkat. Sekian dari saya. Saya dari tim pro tidak akan setuju untuk pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur karena seperti yang dikatakan mantan Menteri PPN atau Bappenas Andri Novikan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur berdasarkan adanya pemusatan tunggal di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta, ia menunjukkan bahwa Pulau Jawa telah menjadi magnet tunggal untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia sejak zaman kolonial. Adanya teori investasi
nggak akan mempan karena teori investasi tersebut gagal untuk mewujudkan pemerataan kalau secara struktural kondisinya seperti yang kita warisi dari kolonial, di mana hanya ada satu magnet tunggal, yaitu magnet dominan. Yang dimaksud magnet dominan adalah Pulau Jawa itu tersebut. Saya rasa masih akan sulit untuk memeratakan pertumbuhan dan perekonomiannya karena sudah tertanam dari zaman dahulu bahwa Pulau Jawa adalah pusat ekonominya. Sekian pendapat dari saya, tim pro, tim kontra. Terima kasih.